Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama dengan saya. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini yang cerah Tuhan. Engkau begitu baik buat kami. Kasih setiamu, penyertaanmu, pertolonganmu sungguh ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sebentar kami akan mendengarkan renunganmu. Urapi hambamu senantiasa Tuhan. Biar Engkau berbicara melalui hamba ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan semuanya dalam kuasa-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Ya, selamat pagi saudara-saudara. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2020 ini, saudara. Meskipun dalam kondisi saat ini kita tidak bisa bertemu atau berjumpa, tapi saya percaya melalui media ini kita boleh bersama-sama berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya akan membawakan satu renungan tentang ketekunan, saudara ya. Banyak akhir-akhir ini saya melihat, saya mendengar banyak orang melalui ketekunan ini, orang banyak kepingin cepat berhasil, cepat sukses, tapi dia tidak mau melalui proses dalam pekerjaannya atau ketekunannya. Orang kepingin instan. Setiap saat banyak orang saat ini kepinginnya cepat kaya, cepat berhasil, cepat sukses dan segalanya. Tapi dia tidak mau melalui proses-proses dalam hal yang harus dia lalui. Untuk itu pagi hari ini kita mau belajar di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-36. Ibrani 10 ayat ke-36 dikatakan bahwa sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Amin, saudara. Dikatakan bahwa kita ini memerlukan suatu ketekunan. Dan ketekunan itu pasti kalau kita tekun, kita pasti memperoleh janji-janji yang Tuhan berikan. Untuk itu saudara, pagi hari ini di dalam penghujung tahun ini kita mau merenungkan apa yang sudah saudara lakukan, apa yang sudah saudara kerjakan dalam hidup ini sepanjang tahun ini. Pasti saudara ada keinginan atau kerinduan yang saudara inginkan. Mungkin saudara saat ini belum begitu sukses atau belum berhasil. Jangan menyerah saudara. Tetap sabar dan tekun bersama dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita melakukan segala sesuatunya dengan tekun, dengan setia, saya percaya Tuhan itu akan menyertai kita. Saya merasakan bahwa tahun-tahun ini Tuhan itu sungguh luar biasa, saudara. Ketika saya belajar, saudara, untuk bertekun dalam Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya merasakan bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dalam lingkungan saya. Tuhan itu menyertai, sungguh luar biasa. Jadi saudara, tekun ini salah satu hal pokok yang harus kita lakukan. Jangan saudara merasa bahwa aku kepingin cepat berhasil, gimana ya caranya? Tidak bisa saudara. Semua itu harus melalui proses. Tumbuhan aja melalui proses. Dia melalui benih. Setelah benih dia ditanam. Setelah ditanam dia akan tumbuh kecil,
Semakin kecil terus bertumbuh semakin besar. Ketika dia sudah besar, tumbuh, dia akan berbuah, berkembang. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Kalau saudara tidak malu melalui proses, jangan harap untuk sukses atau berhasil. Contoh aja saya. Banyak orang kepingin cepat kaya, cepat berhasil. Dia melalui banyak hal, melalui hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contoh saudara, orang narkoba, dia kepingin jual narkoba, pingin cepat berhasil, cepat kaya. Ujung-ujungnya apa saudara? Habis semua, hidupnya tidak ada gunanya saudara. Jadi jalani hidup ini melalui proses yang harus saudara lakukan. Jangan berputus asa, itu aja saya. Kalau saudara bertekun dan tidak berputus asa, saya percaya Tuhan itu akan memberikan berkat-berkatnya yang luar biasa. Untuk itu saudara, di dalam Lukas 8 ayat 15 dikatakan bahwa, saya bacakan saudara ya, Lukas 8 ayat ke-15 dikatakan bahwa yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah ini saudara harus rajin untuk kita boleh, meskipun dalam kondisi pandemi ini bukan halangan untuk kita boleh dekat dengan Tuhan. Kita jauh dari Tuhan kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Kita harus semakin intim dengan Tuhan. Jangan melalui pandemi ini atau keadaan yang saudara alami, saudara berputus asa. Sudah enggak Tuhan-Tuhanan, enggak mau bekerja, maunya leye-leye, maunya instan. Wah sudah bukan zamannya saudara. Untuk saat ini kita mau tetap percaya sama Tuhan. Apapun kondisi saudara, keadaan saudara, apapun itu saudara, tetap percaya tangan Tuhan itu sanggup menolong saudara. Amin saudara. Kita bersyukur saudara, kita punya Allah yang hidup. Kita juga hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi lakukan apa yang menjadi kehendak saudara, atau lakukan apa yang harus saudara lakukan. Kalau saudara bekerja dengan baik, bekerja dengan semangat, jangan malas-malas. Tetap kondisi apapun, tetap semangat saudara. Saya banyak merasakan bahwa ketika saya belajar untuk tekun, taat sama Tuhan, saat sama kehendak Tuhan, saya merasakan Tuhan itu sungguh luar biasa, saudara. Tuhan sanggup melakukan apa yang di luar dari pikiran saya, saudara. Tuhan itu sanggup mencukupkan segala sesuatunya, saudara. Saya sangat-sangat bersyukur. Tahun ini saya benar-benar bersukacita. Bersyukur, saya boleh menikmati semua yang sudah Tuhan berikan. Buah-buahnya sudah dapat saya nikmati. Saya merasakan kebaikan Tuhan sungguh luar biasa di tahun ini. Meskipun dalam kondisi saat ini, saya boleh punya anak-anak yang baik, saudara. Saya boleh punya istri yang baik, istri yang mengasihi saya, mengasihi anak-anak saya, mengasihi keluarga saya, orang tua saya. Saya bersyukur bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Ketika saya melakukan hal yang menurut saya cukup mudah, cukup tidak terlalu sulit untuk kita boleh tetap tekun dekat sama Tuhan. Percaya bahwa apapun itu penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan bagaimana supaya ketekunan itu dapat terbentuk, saudara? Di dalam Roma 5 ayat yang ketiga saya bacakan Roma 5 ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita.
Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Terkadang Tuhan itu mengizinkan hal yang menurut kita itu sakit, saudara. Kok Tuhan kasih cobaan seperti ini ya? Kok Tuhan kasih hidup saya kok enggak enak ya? Kerjaan saya kok enggak berhasil? Studi saya kok enggak berhasil? Kenapa ya Tuhan? Ternyata terkadang Tuhan itu mengizinkan hal-hal seperti itu. Mengapa saya dalam usaha atau berbisnis saya bisa ditipu orang? Banyak hal, saudara. Mengapa? Jangan menyalahkan Tuhan. Pencobaan itu memang Tuhan izinkan supaya kita boleh tetap bertekun dalam Tuhan. Tujuannya agar kita ini tetap tekun, setia sama Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita tetap fokus sama Tuhan. Itu tujuannya, saudara. Kadang Tuhan izinkan itu supaya kita ini tetap tekun, setia sama Tuhan. Dalam kerohanian kita dituntut untuk tetap setia. Kita jangan ada kecentok dikit dengan sesama jemaat atau sama gembala. Kita sudah gondok, sudah enggak gereja-gerejaan. Saya pindah gereja di A, si B, si C, pindah. Percuma saudara, nanti saudara di gereja lain juga ketemu hal-hal yang sama. Jadi Tuhan ingin kita ini tetap setia. Lakukan ketekunan saudara. Setia. Kalau kita dalam pelayanan di GBI Goshen, kita tetap setia. Meskipun terkadang liku-liku itu pasti ada. Tapi kalau kita setia sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan, kesetiaan kita ini Tuhan akan lihat, saudara. Tuhan akan kasihkan sesuatu yang luar biasa. Itu saya. Dan yang kedua, terkadang Tuhan izinkan juga kita boleh melalui ujian iman kita, saudara. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ketiga dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, saudara. Ujian itu Tuhan izinkan supaya kita tetap setia, tetap tekun sama Tuhan. Jadi apapun itu rintangan yang saudara hadapi, keadaan saudara saat ini, tetap setia. Ayo, ini mumpung masih tahun 2020. Kita mau memperbarui hidup kita. Kita mau tetap setia, kita mau tetap tekun sama Tuhan. Setia sama pasangan saudara, sama gereja saudara, sama pekerjaan saudara, tetap setia. Pasti saya percaya kalau saudara setia, saudara bertekun dalam pekerjaan saudara, pasti ada buah yang akan saudara hasilkan. Itu yang kedua saya. Dan yang ketiga, melalui latihan saudara. Terkadang kita ini dilatih sama Tuhan untuk kita ini boleh tetap setia. Seperti Ayub saudara. Dia dilatih Tuhan. Dia orang yang sangat-sangat setia. Dia tidak mau berpaling. Meskipun istrinya bilang, kamu kok percaya sih sama Tuhanmu itu. Padahal keadaanmu sudah seperti ini. Kok kamu tetap setia sama Tuhan. Ayub memandang bahwa tidak hal yang baik-baik saja yang dia harus setia, dia harus bertekun. Tetapi keadaan tidak baik pun dia akan tetap setia sama Tuhan. Sungguh luar biasa saudara ya. Iman Ayub sungguh membuat hati kita, membuat kita ini, waduh, sungguh luar biasa. Mungkin tidak ada saudara ya, orang yang seperti Ayub saudara. Dihabisin semuanya, anak-anaknya, hartanya, sampai terpuruk, dia sampai luka, kulitnya disikat dengan kaca, batu, sampai luka-luka. Dia tetap setia sama Tuhan. Dia tetap merasakan bahwa Tuhan itu tetap baik, saudara. Terkadang
secara pribadi kita ini tidak akalan kuat, saudara. Tanpa Tuhan kita tidak akan kuat. Terkadang kita dihadapkan aja dengan pekerjaan kita ditipu orang. Kita sudah nyesel, kok Tuhan gini, kok Tuhan gitu. Itu masih hal seperti itu, saudara. Gimana kalau kita seperti Ayub? Apakah kita tetap mau setia sama Tuhan? Kita mau tetap percaya sama Tuhan? Kita mau tetap bertekun sama Tuhan? Sangat-sangat sulit, saudara. Tapi kita patut bersyukur kita boleh ada di dalam kasih karunia Tuhan. Zaman kita sudah memperoleh zaman kasih karunia. Tuhan begitu baik, saudara. Tuhan tidak akan melihat kita jatuh sampai tergeletak. Tuhan akan menopang kita, mengangkat kita lebih lagi. Kita bukan lagi ekor, tetapi kita adalah kepala. Kita tetap maju, percaya sama Tuhan. Apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara, tetap percaya sama Tuhan, bertekun senantiasa. Jangan berputus asa, tetap semangat saudara. Tahun ini mungkin kita belum berhasil. Masih ada tahun depan, kita harus terus berlomba-lomba. Seperti seorang pelari, dia akan terus berlari sampai menuju garis finish, saudara. Demikian hidup kita, saudara. Kita harus tetap semangat, jangan berputus asa, jangan melihat ke belakang lagi, saudara, atau keadaan saudara. Jangan meratapi lagi, sudah bukan zamannya, saudara. Kita harus pandang Yesus, terus pandang Yesus. Fokus sama Tuhan, fokus sama pekerjaan saudara, fokus dengan keluarga saudara. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan kita Tuhan yang sanggup menolong kita. Dia tidak bakalan membuat kita akan jatuh. Tetapi Tuhan akan selalu mengangkat kita lebih tinggi. Kita akan memperoleh sesuatu yang luar biasa. Amin, saudara. Mungkin tidak panjang, saudara. Tapi saya percaya di tahun ini kita mau merenungkan kasih karunia Tuhan. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Apapun kondisi saudara, keadaan saudara, tetap saudara percaya, bertekun sama Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap percaya, pandang Yesus senantiasa. Tuhan akan memberkati kita senantiasa. Amin, saudara. Kita mau berdoa lebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua kasih karunia-Mu, untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun kondisi saudara saat ini, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sanggup mencukupkan setiap kebutuhan kami Tuhan. Engkau Allah yang sungguh-sungguh luar biasa Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang luar biasa. Yang sanggup melakukan di luar dari kemampuan saya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan. Kami boleh melewati tahun-tahun ini Tuhan dengan sukacita bersama denganmu. Mungkin saat ini kami belum baik Tuhan. Tapi kami percaya, kami yakini bahwa tahun ini kami akan baik. Tahun ini kami akan sukses. Tahun ini kami akan berhasil. Kami percaya itu Tuhan. Kami merasakan Engkau begitu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu dimanapun dia berada Tuhan. Mungkin saat ini dia dalam keadaan susah. Kau hibur Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang butuh pertolongan Kau tolong Tuhan. Yang membutuhkan pertolongan-Mu Kau sertai senantiasa. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami Tuhan.
Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh-sungguh baik Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Semua yang di rumah katakan amin. Terima kasih.